Termasuk nanti dengan pasangan. Nah, ini siapa perempuan yang bisa menerima? Semakin susah. Apalagi bertambahnya usia kan orang akan beranggapan makin sulit laku kan, gampangnya kan. Tapi sejauh ini roh saya santai-santai saja sih. Enggak, saya tidak punya kekhawatiran orang normal. Ini kebetulan saya bukan orang normal ya. Enaknya itu. Jadi saya di sini kalau orang normal setan. Udah nolak itu, tapi karena saya orang tidak normal ya. Kayak ada damai sejahtera aja, santai. Sesekali sih jiwa saya meratap ya, tapi kan jiwani. Roh saya tidak, santai sekali jiwanya. Bahkan ini sih, beberapa hari ini saya sedang merenungkan konsep Melkisedek gitu. Artinya Melkisedek ini kan Melkisedek apa? Ada keimamannya. Kita kan sering mengimami gitu ya, Kohen. Tapi juga ada Kohen ini kan bernama Melkisedek, raja kebenaran. Jadi ada rajanya, ada konsep raja. Jadi tes power kita itu kan tes power kerajaan. Saya menggunakan silsilah para raja, terus sistem komando kita juga kerajaan gitu ya. Jadi ketika muncul kata Melkisedek, berarti saya menjalani konsep Melkisedek. Artinya akan ada beberapa hal, keputusan-keputusan Tuhan yang bisa saya intervensi karena saya Melkisedek. Ada konsep Melkisedek dalam saya. Jadi saya sedang, nah kalau detailnya saya nggak bisa bicarakan dengan siapapun karena saya tidak bisa ucapkan, artinya ini hanya bisa di pikiran gitu ya. Jadi nanti kalau terbukti baru saya ngomong, kalau nggak terbukti saya nggak akan ngomong. Kalau eksperimen saya biasanya begitu ya. Jadi kalau ini nanti benar, artinya saya bisa tahu batas-batas kekuasaan saya sebagai Melkisedek ini gitu. Karena Melkisedek ini kan sesuai dengan free will-nya raja gitu. Misalnya, kenapa Tuhan menyingkapkan itu kepada saya dan tidak kepada orang lain? Itu kan konsep raja gitu. Tidak ada hukum yang bisa protes. Misalnya orang protes, kenapa El Sadik jika itu kebenaran diucapkan oleh orang yang tidak benar, oleh orang seperti itu gitu ya. Melihat saya maksudnya. Dulu ada yang selalu muncul komen itu. Kenapa pemimpinnya seperti itu? Kenapa pembawa pesannya adalah orang seperti itu? Tidak pantas gitu. Bahkan dulu ada yang sampai bikin status, kebenaran tidak mungkin dibawa oleh orang yang kasar. Nah misalnya, ya mungkin menyinggung saya juga. Harus disampaikan dengan kasih. Itu konsep umum ya. Kalau saya kan mengambil konsepnya bukan soal itu, tapi soal kebenaran. Yesus pernah mengata-ngatai orang Farisi, hei kamu keturunan ular beludak, kamu nggak boleh dibaptis. Yohanes Pembaptis juga begitu. Baptis ini bukan untuk kalian, bukan untuk ular beludak gitu. Terus ketika dia menumbangkan meja-meja penukaran uang, itu marah-marah itu. Bukan kok tolong ya nanti mejanya disingkirkan ya. Ini rumah bapakku. Jadi pakai bahasa Jawa misal, nyuwun sewu nggih Bapak Ibu menika bae suci Rama kawula. Mboten kepareng wonten dodolan duit, dodolan manuk, dodolan wedhus. Nyuwun tulung menika dodolanipun wonten Jawi. Ngomong ngono ora mungkin. Ora mungkin Yesus Subosito lemah lembut itu pas nesu, ora mungkin. Lalu dia bilang Petrus saja setan. Hei setan. Jadi Petrus kan menyanjung Yesus. Tidak mungkin kamu akan terkena petaka ini itu. Apa yang ngomong Yesus? Hei, kalau terjemahan elegan, hei iblis. Ini orang gila ini. Malah senang disebut gila kan seperti. Orang normal disebut gila, marah. Orang gila disebut gila, senang kan ada gitu. Nah gitu. Makanya filter saya, kalau dia memiliki DNA roh, artinya dia tidak mungkin tersandung dengan saya. Intinya begitu. Sak senengku, sak polahku, kalau orang tersandung berarti bukan anggota. Gitu. Prinsip saya begitu. Putus ya enggak? Masih nyambung. Oke. Jadi kalau orang tersandung dengan saya, kayaknya sedang nyakang deh nih. Gimana? Aku kira aku. Oh, dari aku ya. Ya sih ini
Ini mungkin karena wifi-nya dompleng. Karena HP ku tidak nyala ya. Kita tadi Pak, yoga activated gitu kok tulisannya. Wifi yoga activated. Berarti kan tadi putus. Ya, oke, itu sih. Ya, makanya aku tidak bisa menjanjikan kalau ikut El Sadik akan bebas konflik. Saya bilang 100%. 100% tidak mungkin. Saya secara sejarah pendiriannya banyak konflik. Tim-tim inti yang masuk, tim yang rajin gitu, yang ikut gitu ya, selalu menerima konflik dimanapun. Di gereja konflik, dengan teman kerja konflik gitu. Jadi ya saya tidak bisa memberi janji-janji manis, tidak bisa. Tapi kalau kalau menjanjikan manfaat saya pasti bisa memberi janji ya. Tapi kalau prosesnya enak saya tidak bisa. Jadi kalau tanya kapan enaknya gitu, ya ada hitung-hitungan legal groundnya. Tapi saya bisa bilang tidak bisa cepat, ya, karena kita juga masih dalam proses pencarian. Ada hal-hal yang masih samar-samar. Saya sendiri saja masih ada hal-hal yang, waduh, putus. Atau pakai ini ya? Punya aku, oh ada nyambung. Ya, jadi kalau kalian meminta bebas konflik tidak mungkin. Jadi komentar dari Okta ini semua orang akan ngalamin. Saya ngalamin, kalian akan ngalamin. Tetapi begini sih, makanya saya sedang bikin roadmap gitu. Kira-kira seberapa banyak jangkauan El Sadik ini? Karena sangat fundamental dan berbeda, makanya kadang, bahkan dulu pernah saya komen di grup kan, apakah harus bikin sinode sendiri, apakah harus bikin agama sendiri gitu, karena saking berbedanya dengan Kristen. Ya itu tuh nggak tahu akan seberapa banyak. Tapi saya sendiri kalau ini kayak secara hitung-hitungan teori gitu ya, kalau ada sendi-sendi yang roboh dari yang mainstream, itu akan diterima secara komunal, secara massal di minimal di Indonesia gitu ya. Karena orang sekarang kan hanya perlu bukti sebenarnya. Kalau saya bisa membuktikan kuasa, semua orang nggak akan berani melawan. Dari pelayan pelepasan itu, tidak ada yang berani menyalahkan. Terang-terangan tidak ada yang berani. Nah, kita di proyek sampai 2026 memang mempergumulkan tentang kekuasaan. Entah itu kesembuhan atau kuasa-kuasa supranatural yang lain, yang untuk membuktikan bahwa El Sadik ini diutus oleh Tuhan yang original. Saya dulu meminta kuasa itu juga sama, kan ada ayatnya, kerajaan Elohim, kerajaan Tuhan tidak hanya terdiri dari kata-kata, tetapi ada kuasanya. Ketika saya ngomong teori, tidak ada yang percaya. 4 tahun aku dianggap dobos, orang gila yang ngomong gitu. Begitu tahun keempat, tahun kelima mulai ada pelayan pelepasan, mulai ada tim-tim begitu, baru orang percaya. Sebelum itu tidak ada. Artinya mereka hanya butuh kuasa. Jadi mereka itu sebenarnya tidak terlalu melawan teorinya gitu. Cuman mereka tuh butuh bukti. Tidak ada buktinya. Nah, gitu. Makanya kalau saya bisa membuktikan kuasa dari teori-teori yang sangat berbeda dari mainstream, mereka akan tunduk kok, mereka akan taat kok. Begitu. Ini roadmap ya. Apalagi kalau khususnya kuasa kesembuhan. Kenapa? Karena tidak ada yang bisa bantah gitu ya. Dari dokter kanker stadium 4 mati 2 minggu lagi tiba-tiba hidup sehat gitu kan, kuasa itu. Jadi orang tidak bisa membantah bukti. Selama ini kalau dari pelepasan tidak ada yang bisa bantah sebenarnya, dari buktinya tidak ada. Orang yang bersaksi sudah banyak. Jadi ya itu bukti. Cuman untuk mencapai yang lain itu ada beberapa yang belum selesai ya, kayak pengakuan. Itu dengan cara pelepasan saja sebenarnya. Cuman topik apa yang harus diakui lagi? Kayak tadi ada beberapa yang tanya, saya gini-gini, dosa apa lagi yang harus saya akui? Ada yang tanya tadi di Japri saya gitu.